Nah, udah lama nih nggak rakit PC di channelnya Suka IT, tapi sekarang udah ada GPU seperti RTX 5050 yang dengan budget PC cuma 10 jutaan aja, alias yang nggak nyampe 11 juta sih. Itu udah dapat PC dengan GPU RTX 50 series, tapi juga di sini tuh RAM-nya udah pakai DDR5 dan secara estetik juga tentunya tetap menarik. Jadi nggak asal dimurah-murahin, tapi PC-nya itu looks-nya ya juga ngasal gitu. Nah, tentunya juga di video ini tuh sebagai first impression gue juga untuk GPU RTX 5050 karena emang barang ini baru banget nyampe, bahkan belum ada seminggu gitu di tangan gue. Dan ya, first impression-nya gue langsung bikin aja PC rakitan sekaligus yang ngetes performa dari si GPU RTX 5050 ini. Oke, pertama di sini gue memilih casing dari Gamdias yang sebenarnya merupakan brand yang udah eksis cukup lama sih. Namun mereka nih baru-baru ini aja terjun ke dunia casing dan cooler. Nah, mereka sendiri tuh didistribusi oleh PT DTG yang mana cukup terkenal sebagai distributor resmi dari brand Corsair dan juga NZXT. Nah, setelah mengetahui brand Gamdias ini, gue langsung kepincut sama casing Gamdias Atlas M1 karena dengan harga cuma sekitar 700.000 itu udah dapat digital display seperti ini. Tentunya sih ini sesuatu yang fresh karena selain bisa kasih harga yang terjangkau, dia juga bisa kasih fitur yang cukup unik buat sebuah casing di budget segini. Oke, buat casingnya sendiri kita bisa lepas pasang di ketiga sisi panelnya, yang mana bagian side panel dan front panelnya sendiri sudah tempered glass dan juga ini udah screwless, jadi mudah nih untuk dibuka. Nah, casing Gamdias ini tuh punya ruangan yang cukup luas. Dia tuh bisa memuat hingga motherboard ukuran ATX, lalu tinggi air cooler hingga 160 mm dan panjang GPU hingga 410 mm. Dan juga di sini diberikan expansion PCIe slot mencapai 7 slot. Nah, untuk radiator yang bisa dimuat oleh casing ini sendiri mencapai ukuran 360 mm dan casingnya sendiri sudah diberikan fan 120 mm ARGB berjumlah 3 buah. Dan fan untuk bagian front panelnya ini sudah berjenis reverse airflow. Nah, di casing ini kita diberikan juga fan hub controller yang bisa memuat 6 buah fan beserta juga ARGB konektornya. Ini tentu bonus yang sangat menarik buat sebuah casing di budget segini karena jarang banget nih yang ngasih. Nah, soal jalur-jalur kabel juga sudah memiliki rubber grommet sehingga nanti kabel-kabel yang keluar masuk tuh akan jadi lebih rapi. Nah, untuk I/O port yang diberikan casing ini memang tidak banyak, tapi setidaknya di sini sudah mendapatkan USB Type-C, yang mana ini real USB Type-C dengan bandwidth 10 gigabit per second. Kemudian untuk dust filter di sini tuh diberikan di bagian top dan bottom panel saja, yang mana seperti biasa bisa dilepas pasang dengan mudah jika nanti ingin dibersihkan. Terakhir di bagian belakang casing ini kita melihat dia tuh ada 2 storage bay yang mana masing-masing bisa memuat 2 buah storage SSD SATA atau yang di bagian bawah ini tuh bisa memuat 1 buah hard disk dan 1 buah SSD SATA. Oke, untuk komponen-komponen yang akan masuk ke casing ini gue akan pakai motherboard H610 dari ASRock yang dengan budget nggak sampai 1,2 juta udah dapat motherboard Intel DDR5. Yang gua rasa sih harga RAM DDR4 sendiri udah makin mahal dan sebaliknya RAM DDR5 malah makin murah sehingga lebih future proof nih buat upgrade RAM ke depannya. Kemudian untuk CPU-nya gua akan pakai Core i3 12100F karena ini adalah CPU termurah di pasaran yang bisa support RAM DDR5. Dan gua rasa masih cukup oke sih untuk di pair pada GPU sekelas RTX 5050 yang memang merupakan sebuah entry level GPU di keluarga RTX 50 series. Nah, untuk RAM-nya sendiri gue pakai KingBank 2x16GB dengan speed 6000 MHz dan juga di sini tuh udah punya RGB. Ya memang bisa lebih hemat sih kalau pakai yang 2x8GB, tapi rasanya RAM 16GB di 2025 itu sudah makin sempit. So gue sih lebih prefer RAM 32GB ini tuh jadi standar minimal PC di 2025. By the way, di sini gue tuh menyarankan kalian pakai RAM DDR5 yang speednya di 5600 MHz aja, karena motherboard H610 itu nggak support speed DDR5 di atas segitu. Dan cuman karena gue lagi nggak megang RAM dengan speed segitu, dan di studio adanya RAM KingBank dengan speed 6000, jadi ya pakai yang ada aja di video ini. Buat storage di sini gue akan pakai NVMe Gen 3 berkapasitas 512GB dari Acer. Karena motherboardnya sendiri juga memang cuma mentok support di NVMe Gen 3 saja.
Nah, untuk CPU cooler gue di sini akan pakai Gamdias juga, yaitu adalah seri Aura GL240 V2. Yang ini merupakan liquid cooler 240 mm dan harganya nih, dia tuh nggak sampai 700.000. Ini tentu hampir sama dengan sebuah CPU cooler dual tower. Dan by the way, di sini juga udah dapetin garansi selama 2 tahun dari DTG. Dan akhirnya buat GPU-nya akan gua pakai Asus Dual RTX 5050, yang mana bisa ditemukan termurahnya itu sekitar under 5 juta tuh juga dapat. Nah, ini GPU ukurannya kecil dengan 2 buah fan, yang mana gue sendiri udah cukup lama ya nggak megang GPU sekecil ini, karena kebanyakan GPU baru tuh di pair dengan sistem cooling triple fan. Ya nggak heran sih, konsumsi daya dari RTX 5050 aja tuh cuman sekitar 130 watt, jadi ya terhitung cukup irit dan emang nggak perlu amat desain cooling yang bombastis. Nah, semua komponen ini akan gue pakein power supply 650 watt dari Gamdias yang udah 80 plus bronze. Ya memang 550 watt aja tuh cukup pakai setup seperti ini. Tapi harga power supply 650 watt dari Gamdias ini tuh cukup terjangkau dan udah sertifikasi ATX 3.1. Yang mana ini udah jadi standar baru buat sebuah power supply. Bahkan bisa sama murahnya nih dengan power supply ATX 3.1 yang ada di pasaran. Jadi for the same price dapatnya lebih, kenapa nggak ambil aja sekalian? Apalagi garansinya udah dikasih 5 tahun nih sama DTG. Nah, setelah dirakit semua, PC ini tuh punya tampilan yang cukup menarik dan kita bisa ubah-ubah RGB-nya menggunakan tombol reset yang ada di casing. Dan memang sayangnya belum bisa RGB sync, terutama untuk RAM-nya, karena motherboard H610 itu kan jarang ya yang kasih support RGB sync, tapi at least fan radiator dan fan casingnya bisa diubah-ubah karena casingnya sudah dilengkapi dengan hub controller. Untuk digital display-nya di sini bisa digonta-ganti on the fly dengan mudah. Kita tinggal tekan tombol yang bertuliskan temp, nanti display-nya ini akan gonta-ganti dari suhu CPU, suhu GPU hingga suhu ruangan. Tentu ini fitur yang unik sih buat casing dengan budget segini. Namun pastikan di sini kalian install terlebih dahulu software Zeus Cache agar digital display-nya bisa berfungsi. Dan di software ini juga bisa jadi alternatif untuk ngatur suhu komponen apa yang ingin ditampilin. Nah, kemudian buat performa gamingnya gimana? Well, PC ini di luar ekspektasi gua ternyata, karena masih sangat smooth nih untuk jalanin game-game AAA terbaru dengan ray tracingnya on loh. Asal ya kita sih mainnya di resolusi 1080p. Dan ini nih alasan gua pakai RAM 32GB. Bisa dilihat nih ada beberapa games yang bahkan ngasih RAM usage lebih dari 20GB. Yang tentu kalau RAM-nya cuma 16GB aja pasti bakal stutter, atau bahasa anak sekarang tuh dibilangnya nge-frame lah. Dan karena kita pakai GPU RTX 50 series, kita bisa manfaatin fitur multi frame gen-nya yang bisa dilihat sebagai berikut. Nah, buat suhu CPU dan GPU-nya sendiri saat lagi game itu juga adem banget. Ya, CPU 4 core dikasih liquid cooling udah pasti dingin menggigil sih. Karena 50 derajat aja tuh nggak nyampe. Dan buat GPU RTX 5050-nya juga nggak sampai 70 derajat, which is good enough buat sebuah GPU dengan setup dual fan. So, itu dia performa PC dengan budget 10 jutaan, yang list komponen dan harganya bisa dilihat sebagai berikut. Nah, menurut gue sih PC ini akan sangat cocok nih bagi kalian yang emang pengen punya PC untuk gaming only dan main game tersebut di resolusi 1080p. Karena memang si RTX 5050 ini tuh ditargetkan untuk main game di resolusi tersebut. Dan next mungkin gue akan membahas secara in-depth lebih jauh ya untuk si RTX 5050 ini. Dan juga dibandingkan nih dengan GPU seperti RTX 5060, apakah gapnya cukup jauh dengan selisih harga tersebut. Dan mungkin juga akan dikomparasi dengan GPU generasi sebelumnya gitu. Apakah dia jauh lebih kenceng atau ya ternyata si Nvidia itu merilis GPU yang sama aja tapi harganya malah dinaikin. Nah, itu jawabannya akan kita lihat ya di next video. Untuk sekarang sih ini hanya sekedar first impression dan rakitan jika menggunakan GPU RTX 5050. Dan menurut kalian gimana nih tentang rakitan kali ini? Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin segitu aja untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian gak mau ketinggalan kontennya.
Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT. Pamit undur diri. See you on the next video.